Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video pembelajaran tentang kompartemen 1 terbuka ekstravaskuler oral. Ini contoh soalnya dan penyelesaiannya. Nah, ini ada contoh kasus, misalnya tablet A diberikan secara peroral dengan dosis 50 mg. Kadar obat dalam plasma ditetapkan secara berkala. Ini kadar obat dalam plasmanya dari waktu 0 sampai 10 jam. Kemudian kadar obat dalam plasmanya dari 0 sampai setelah 10 jam kemudian 1,51 mikrogram per mili. Nah, kemudian analisa data tersebut jika diketahui ketersediaan hayati tablet obat A sebesar 0,8. Ini berarti FA-nya, nilai FA-nya 0,8. Yang ditanya buat grafik dan bagaimana persamaan farmakokinetika obat A. Kemudian yang B, hitunglah parameter farmakokinetik obat A. Tes meliputi tes tengah absorpsi, volume distribusi, clearance, AUC, waktu puncak, dan kadar obat dalam darah maksimal pada waktu T puncak, seperti itu. Nah, pertama-tama seperti biasa kita bikin grafik terlebih dahulu. Kalau soalnya seperti ini, kan awalnya 0, kemudian meningkat, kemudian menurun kadarnya. Berarti ini termasuk dalam kompartemen 1 pemberian oral atau ekstravaskular ya, karena ada proses absorpsi. Nah, ini kalau seperti ini bisa dilihat angka terakhirnya 1, puncaknya berapa. Nah, puncaknya angka tertinggi sebagai puncak itu 28,47. Nah, artinya kita butuh kertas semilog skala 2 karena kita butuh angka 1,51 dan ini dan 28,47 seperti itu ya. Coba kita plotkan. Kita masukkan langsung ya ke semilognya. Nah, ini. Nah, tadi soalnya berapa? Yang pertama itu dari sini dulu ya, 0,523,58. Jadi mulainya dari 0,5 dulu, nanti baru tarik garis ke 0,0nya. Pertama 0,523,58. Nah, 0,5 itu di sini. Mana apa ya? Merah aja ya. 0,5 sama sebentar. 0,5 sama 0,2358. 2358 berarti ini 10, 20. Iya. 2358 berarti 2358 sekitar di sini. Ini 20, 21, 22, 23, 58 kira-kira di sini. Ya, nah di situ. Nah, itu titik pertama. Ya. Tuh. 358. Nah, terus titik yang keduanya, lihat lagi sebentar. Lagi soalnya 12847. Angka 1 ya. Angka 128. Berarti 28 di sini. 28 udah mau mencapai angka 3 ya. 2847.
situ ya. Nah, terus selanjutnya, titik selanjutnya berapa? Titik selanjutnya 1,527. Turun ya. 1,527. Nih, 1,5 di tengah-tengah. 27 itu berarti di bawahnya 1,5 25 26 27 di sini ya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya berapa? Selanjutnya 23,92. 2 itu 23,92. Ini 2, 23 berarti di sini ya. Udah mau 24. Di sini. Nah, kemudian titik selanjutnya berapa? Titik selanjutnya 3,17,37. 3,17,37 ya. 3,17. Di sini ya 10. 17 itu kan 3,10, 17, 15. Nah, ini sini ya. Nah, di situ. Terus selanjutnya titik selanjutnya berapa? Nah, titik selanjutnya 4,1232. 4,1232. 4 sini 4,1232 di sini. Nah, di situ. Selanjutnya 13 ya, 4,4, 4,1232 ya, 4,1232 kira-kira. Kemudian selanjutnya berapa? Nah, selanjutnya 6,613. 6,613. 6-nya di sini 6,66. Di sini ya, 6,613 di sini berarti kira-kira ini. Nah, di situ. Kemudian titik selanjutnya titik selanjutnya 8,304. 8,304 ya, 8,304 di sini. Nah, di situ. Terus titik terakhir itu 10,151. 10, ini 10 ya. 10-nya di sini. 10,151 di sini tengah-tengah. 151 sini ya. Nah, tinggal
Udah ketemu ini, kita tinggal tarik garis. Nah, grafiknya seperti ini ya. Nah, kan tadi ada soal nih kan ada soal 0,0 yang ini ya, yang 0,0. Berarti kita tinggal masukin, kita tarik garis aja dari bawahnya. Sebentar. Nah ya, dari sini 0,0-nya tarik garis aja di sini. Nah, seperti itu. Nih, anggap ini lurus. Gimana ya biar dia lurus ya, agak susah ini, sebentar. Dari sini ya, kita tarik garis aja. Ini anggap nih ya. Aduh, agak susah ini. Nah, ini tarik garis ke bawah. Itu 0,0-nya. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, berarti ini ada proses absorpsi. Nah, ini puncaknya di sini. Nah, terus kita ekstrapolasi garis lurus dari pojok sini yang kita ekstrapolasi kayak garis putus-putus. Nah, misalkan di sini nih, kan ini paling lurus kan, sampai sini kan paling lurus. Jadi kita ke atasin. Ini anggap lurus ya, soalnya agak susah gambar di apa sih namanya, di laptop. Saya pakai laptop. Nah, jadi ntar kalian tarik garis lurus dari sini sampai ke atas. Nah, ini CP aksennya, yang putus-putus ini CP aksennya. Makanya nanti rumusnya CP residu, CP aksen dikurang CP, karena garis putus-putusnya berada di atas yang fase absorpsi, seperti itu ya. Nah, ini grafiknya. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini yang merah, yang apa sih namanya, yang dimerahin itu nanti dimasukin ke regresi linear terlebih dahulu. Jadi nanti pakai kalkulator seperti biasa, masuk ke mode regresi linear ya. Lin. Nah, terus selanjutnya tinggal dimasukin soalnya 1,5 len 27,09 len 27,09 M plus, kemudian soal kedua 2, len 23,92 M plus, kemudian soal yang ketiga 3, len 17,37 M plus, kemudian 4, len 12,32, kemudian 6, len 6,13, kemudian 8, len 3,04 M plus, kemudian 10, len 151. Nah, ada 7 ya datanya. Kemudian biasa kita cari ABR nya, A nya
berarti A-nya itu 3,858, tinggal di shift, kemudian shift yang len ans 47 ya. Nah hasilnya 47 ini. Nah ini hasilnya 47,4086. Nih di kalkulator 47,4086. Dibuletin ya, beda sedikit. Kemudian habis itu kita cari y aksennya seperti gimana. Untuk cari y aksen, pencet dulu angka 0, kemudian shift, kan itunya waktunya 0, jadi 0 shift, kemudian S-bar, cari y topi. Nah itu y topinya 2 ya, 2 sama dengan ini, hasilnya tinggal di shift dan ans 47,40 ya. Nah seperti itu. Terus yang kedua 0,5 shift S-bar, kemudian cari y topi 2 sama dengan tinggal shift dan ans. Nah 39 ya, 39. Kemudian yang satunya 1, pada waktu 1 y topinya berapa? Maaf, dulu 1 shift S-bar 2 shift len ans 33 ya, nih 33. Nah udah seperti itu. Nah selanjutnya ketemu CP residu, setelah dikurangin CP aksen dikurang CP, ketemu CP residu. Nah kita selanjutnya mencari fase absorpsinya, A dan B nih fase absorpsi. Nah tadi kita bersihkan dulu yang data tadi, shift SCL 1, bersihin data yang eliminasi, terus kita masukin nilai. Ini udah masuk regresi linear ya, jadi 0, len CP residu yang pertama 47,4086 M plus, kemudian 0,5, len 16,3566 yes, M plus, kemudian terakhir 1, len 5,172 M plus. Nah nanti diperoleh nilai A nya nih 38 ya, 38, sekian. Kita lihat, nah ini 38, sekian, 3,8 sekian maksudnya. Kemudian tinggal di shift len ans 48 ya, 48,1026 ya, 48,1026. Nah kemudian nilai B, shift B, nilai B nya berapa? Nilai B nya 2,215 ya, jadi K nya 2,2155. Nah seperti itu ya, untuk masukin nilai ke regresi linearnya, data ke regresi linearnya. Kita akan mencari fase eliminasi. Nah fase eliminasi pada pemberian oral itu biasanya setelah titik puncak. Nah setelah titik puncak itu merupakan fase eliminasi. Jadi di sini pada waktu ke 1 sampai 5 jam sampai 10 jam, kemudian CP-nya dari 27,09 sampai 1,51. Nah ini masukin ke regresi linear, masukin T sama len CP fase eliminasi ya. Nah nanti diperoleh nilai A-nya. Nilai A-nya 3,858, kemudian di antilen jadi 47, sekian. Dan nilai B itu merupakan nilai keeliminasi, itu 0,3430 per jam. Nah selanjutnya sudah ketemu untuk fase eliminasi, kita cari CP aksennya. Dari CP aksen dari kalkulator,
sehingga diperoleh nilai CP aksennya 47, sekian, 39, sekian, 33, sekian. Nah, dari CP aksen kita cari CP residu. CP residu tinggal dikurang aja. Karena tadi kan bentuk grafiknya CP aksennya berada di atas. CP absorpsi berarti rumus CP residunya CP aksen dikurang CP. Berarti 47 dikurang 0, 39, sekian dikurang 23,58, kemudian 33,6420 dikurang 28,47. Nah, selanjutnya udah ketemu CP residunya. Untuk fase absorpsi kita masukin regresi linear dari waktu 0 sampai waktu 1 jam versus len CP residu. Jadi nanti dimasukin ke regresi linearnya waktu T absorpsi sama CP residu. Nah, nanti diperoleh nilai A-nya. Nah, nilai A-nya itu diantilen sehingga nanti nilai A-nya 48, sekian. Kemudian nilai KA-nya 2,2155. Ini merupakan nilai B ya di kalkulator. Nah, sehingga diperoleh persamaan farmakokinetiknya CPT 47, sekian kali E min 0,3430 kali T min 48, sekian kali E pangkat min 2,2155 kali T. Ya, ini persamaan farmakokinetiknya. Nah, ini kan nilai B sama A ini hampir sama ya, hampir mendekati. Nah, selanjutnya parameter yang ditanya selanjutnya itu parameter farmakokinetiknya. Jadi ada T setengah eliminasi, rumusnya 0,693 per K eliminasi. Jadi tinggal dimasukin aja. Sehingga T setengah eliminasinya 2, sekian jam. T setengah absorpsi juga seperti itu. Sehingga hasil T setengah absorpsinya itu nanti 0,3 sekian jam ya. Kemudian cari volume distribusi sudah ada semua. Tinggal dimasukin aja. FA-nya ini 0,8. Ya, dari soal kan ketersediaan hayatinya bilang 0,8, berarti itu nilai FA. Nilai KA-nya sudah ada, dosisnya juga sudah ada 50 mg. Tinggal dosisnya dirubah ke mikrogram. Sehingga nanti volume distribusinya 983,8783 mili. Nah, ini bisa dirubah ke liter juga. Kemudian nilai AUC-nya juga seperti itu. FA-nya sudah ada, dosisnya ada, tinggal ngerubah aja dosisnya ke mikrogram sehingga AUC-nya 118. Ya, clearance juga seperti itu. FA per D per AUC, FA kali D per AUC ya. Tinggal dimasukin aja sehingga nanti menghasilkan clearance 337, sekian mililiter per jam. Nah, selanjutnya ditanya TP atau waktu puncak. Nah, waktu puncaknya ini rumusnya tinggal dimasukin aja len KA min len KL per KA min KL. Tinggal dimasukin sehingga T puncaknya itu 0,9963 jam. Nah, kita lihat di soal ya. Kita lihat di soal T puncaknya itu hampir mendekati 1. Berarti di sini ya, sebelum 1 ini T puncaknya. Nah, waktu T puncak 0,99 jam itu berapa CP max-nya kita cari. Nah, kita carinya CP max pakai rumus yang ini ya, persamaan yang ini. Pakai A nilai A 48,1026. Kemudian tinggal dimasukin nilai T-nya, TP-nya 0,9963. Sehingga menghasilkan CP max-nya sekitar 28,8856 mikrogram per mili. Kita lihat di sini 28 kan, hampir mendekat. Jadi T puncaknya itu sebenarnya ada di 0,99 jam, kemudian pada CP 28,88 ya. Mendekati. Seandainya kalau kalian hitung CP-nya itu tinggi banget, misalnya sampai 50-an gitu, itu nggak mungkin karena CP di sini aja 28,47. Jadi kalau mendekati sini ya hasilnya. Demikian pembahasan soal mengenai kompartemen 1 terbuka pemberian oral ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.